Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Saleh MPD serta dosen mitra Bapak Asri Ismail SPD MPD. Baik, sebelum saya memaparkan materi saya mengenai problematika penggunaan bahasa Indonesia di era globalisasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Najwa Fuada Faisal dengan NIM 2302076000005, Prodi dan Tata Boga, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Makassar. Pada bagian pertama yaitu abstrak. Artikel ini mengangkat isu problematika penggunaan bahasa Indonesia di era globalisasi. Dalam konteks global yang semakin terhubung, pengaruh budaya asing dapat mempengaruhi cara masyarakat Indonesia menggunakan bahasa. Artikel membahas dampak globalisasi terhadap keberlanjutan penggunaan bahasa Indonesia, terutama dalam pelestarian kaidah bahasa dan identitas budaya. Selain itu, penelitian ini mengeksplorasi upaya-upaya untuk mempertahankan keaslian bahasa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi yang tidak terelakkan. Selain mengeksplorasi dampak globalisasi, artikel ini juga mengupas tantangan-tantangan spesifik yang muncul dalam penggunaan bahasa Indonesia di era ini, termasuk gaya komunikasi dan pengaruh media sosial. Dalam konteks ini, penulis menyoroti perlunya memperkuat pendidikan bahasa yang adaptif dan inklusif untuk menjaga daya saing dan keberlanjutan bahasa Indonesia di panggung global. Dengan memahami problematika ini, diharapkan dapat muncul solusi inovatif yang mendukung pelestarian bahasa sebagai identitas kultural yang berharga. Selanjutnya, pendahuluan. Di era globalisasi yang semakin maju, Indonesia sebagai bangsa yang kaya akan keberagaman bahasa dan budaya menghadapi tantangan signifikan terkait penggunaan bahasa Indonesia. Globalisasi membawa perubahan mendalam dalam cara komunikasi dan interaksi antar individu yang pada gilirannya berdampak pada pola penggunaan bahasa. Fenomena ini khususnya mencuat di kalangan generasi muda, di mana penggunaan bahasa gaul dan gaya komunikasi yang lebih santai menjadi lebih dominan. Peningkatan konektivitas global juga membawa dampak pada keberlanjutan bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi yang kuat dan identitas nasional yang utuh. Pengaruh budaya asing, terutama melalui media digital dan sosial, seringkali memengaruhi cara masyarakat berbahasa. Globalisasi membuka akses kepada ragam bahasa internasional, tapi pada saat yang sama menempatkan bahasa Indonesia di tengah arus perubahan yang konstan. Selanjutnya, metode. Metode yang digunakan dalam karya tulis ini diperoleh dari beberapa sumber literatur yang relevan seperti buku, artikel, dan sumber-sumber lain yang berasal dari internet yang dapat dijadikan landasan membuat karya tulis ini. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Yang pertama, sejarah bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia dimulai dari pengaruh berbagai bahasa yang masuk ke Nusantara, seperti Sanskerta Arab dan Tionghoa. Proses ini terjadi seiring dengan perkembangan kebudayaan dan perdagangan di wilayah ini. Pada abad ke-7, naskah kedudukan Bukit menjadi salah satu bukti tertulis bahasa Melayu kuno. Penganut Hindu-Buddha dan Islam turut membentuk kosakata dan struktur bahasa Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, bahasa Melayu dijadikan lingua franca dan mulai diajarkan di sekolah-sekolah. Kemudian, Sumpah Pemuda pada 1928 menjadi momen penting dalam memperjuangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan kebangsaan. Setelah kemerdekaan, bahasa Indonesia dijadikan bahasa resmi dan terus mengalami perkembangan hingga menjadi bahasa yang digunakan secara luas seperti sekarang ini. Yang kedua, globalisasi. Selo Soemarjan menyatakan bahwa globalisasi merupakan suatu proses bentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah-kaidah tertentu yang sama. Organisasi dan komunikasi tersebut dapat dikembangkan dalam masyarakat. Globalisasi juga ditandai dengan adanya inovasi di bidang inovasi. Cochrane dan Payne menyatakan bahwa globalisasi dipengaruhi oleh 3 pelaku utama, yaitu globalis, tradisionalis, dan transformalis. Para globalis percaya bahwa globalisasi merupakan suatu kenyataan yang mengandung konsekuensi nyata terhadap bagaimana orang dan lembaga di seluruh dunia berjalan. Para tradisionalis tidak percaya bahwa globalisasi sedang terjadi dan menganggapnya sebagai mitos atau sesuatu yang dilebih-lebihkan. Berbeda juga menurut transformalis
percaya bahwa globalisasi tengah berlangsung, namun pengaruh globalisasi terlalu dilebih-lebihkan. Selanjutnya, aspek penting globalisasi. Aspek penting dalam globalisasi ada 6. Yang pertama, perdagangan internasional. Yang kedua, teknologi informasi. Yang ketiga, investasi asing. Yang keempat, budaya global. Yang kelima, migrasi dan mobilitas. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah organisasi internasional. Selanjutnya, pada dampak globalisasi. Dampak globalisasi ada 5. Yang pertama, keseimbangan ekonomi. Yang kedua, pengaruh budaya. Yang ketiga, perubahan sosial. Yang keempat, tantangan lingkungan. Dan yang kelima, isu ketenagakerjaan. Memahami globalisasi memungkinkan kita untuk merespon tantangan dan peluang yang muncul dalam era keterhubungan global ini. Selanjutnya, yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan di Indonesia memiliki peran penting dalam membangun kesatuan dan identitas nasional. Penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara telah membantu mengatasi perbedaan bahasa daerah di berbagai pulau dan suku. Hal ini mendukung komunikasi yang efektif antar warga negara, memperkuat ikatan nasional, dan mendukung pembangunan bangsa. Selain itu, penggunaan bahasa Indonesia di berbagai lapisan masyarakat dan sektor komunikasi resmi negara, seperti pendidikan dan media, turut menjadikan bahasa ini sebagai perekat persatuan dalam keberagaman budaya Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan juga memiliki kedudukan yang sangat signifikan dalam memperkuat identitas nasional dan mengatasi keberagaman bahasa di berbagai daerah. Beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam membahas peran dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan adalah: yang pertama, sejarah pembentukan identitas nasional. Bahasa Indonesia memiliki peran kunci dalam pembentukan identitas nasional Indonesia. Saat negara ini merdeka pada tahun 1945, pentingnya memiliki bahasa bersama untuk mengatasi keberagaman etnis dan bahasa daerah menjadi jelas. Yang kedua, menyatukan komunikasi antar etnis dan daerah. Indonesia memiliki keberagaman etnis dan bahasa yang mencakup ribuan pulau. Bahasa Indonesia menjadi alat komunikasi yang esensial, memungkinkan orang dari berbagai latar belakang berkomunikasi tanpa hambatan bahasa. Hal ini mendukung integritas sosial dan ekonomi di seluruh negeri. Yang ketiga, penggunaan dalam lapisan masyarakat dan institusi. Bahasa Indonesia digunakan secara luas di berbagai sektor masyarakat, termasuk pendidikan, media, dan administrasi pemerintahan. Penggunaannya dalam konteks resmi membantu memperkuat posisinya sebagai bahasa persatuan, serta memastikan setiap warga negara memiliki akses yang setara terhadap sumber daya dan informasi. Yang keempat, pentingnya pendidikan dan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia diperkuat melalui pendidikan. Bahasa ini menjadi medium pengajaran di sekolah-sekolah seluruh Indonesia, mendukung proses pembelajaran yang konsisten dan menyatukan generasi muda di bawah satu bahasa yang sama. Yang kelima, fungsi dan simbol kebangsaan. Bahasa Indonesia juga memiliki fungsi sebagai simbol kebangsaan yang mempersatukan seluruh warga Indonesia. Penggunaannya dalam simbol-simbol nasional seperti lambang negara, lagu kebangsaan, menegaskan peran pentingnya dalam mengartikulasi semangat persatuan. Integritaskan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia mendorong rasa persatuan dan kesatuan yang diperlukan untuk membangun bangsa yang kuat di tengah keberagaman budaya dan linguistik. Yang keempat, dampak globalisasi terhadap penggunaan bahasa Indonesia. Perkembangan globalisasi menjadi dampak positif dan negatif bagi masyarakat dan negara. Dampak positifnya mencakup perubahan nilai dan sikap, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta peningkatan tingkat kehidupan. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Di sisi lain, dampak negatif globalisasi mencakup pola hidup konsumtif, individualisme, gaya hidup barat, kesenjangan sosial. Globalisasi juga menimbulkan masalah dalam bidang kebudayaan, seperti hilangnya budaya asli, erupsi nilai-nilai bahasa, penurunan nasionalisme dan patriotisme, kehilangan kekeluargaan dan gotong royong, serta hilangnya kepercayaan diri. Dengan demikian, globalisasi memberikan dampak yang kompleks bagi masyarakat sekitarnya. Problematika penggunaan bahasa Indonesia pun globalisasi sangat berpengaruh. Secara positif, terjadi integritas bahwa bahasa Indonesia dengan unsur-unsur asing memperkaya kosakata dan memfasilitasi komunikasi lintas budaya.
Namun dampak negatifnya mencakup adopsi kata-kata asing yang berlebihan. Selanjutnya pada bagian kesimpulan, penggunaan bahasa Indonesia di era globalisasi memunculkan berbagai problematika. Meskipun penting untuk mempertahankan identitas budaya, tantangannya adalah bagaimana menjaga keaslian bahasa Indonesia sambil tetap bersaing dalam lingkup global. Diperlukan upaya untuk memadukan kebutuhan globalisasi dengan pelestarian kekayaan bahasa dan budaya lokal agar bahasa Indonesia tetap relevan dan dapat berkembang dalam area ini. Dalam merespon problematika tersebut, peran aktif masyarakat, pendidikan, dan pemerintah sangat krusial. Dengan pendekatan holistik, kita dapat memastikan bahwa bahasa Indonesia tetap menjadi alat komunikasi yang efektif, mencerminkan identitas budaya, sekaligus dapat memastikan bahwa bahasa Indonesia tetap menjadi alat komunikasi yang efektif, mencerminkan identitas budaya, dan sekaligus dapat bersaing secara global di tengah dinamika globalisasi. Mungkin cukup sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.